Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila innal malaikata tudhallilu talibal ilmi bi ajnihatiha. Adakil mengatakan sesungguhnya para malaikat tudhallilu adalah menaungi talibal ilmi kepada orang yang nuntut ilmu pengetahuan bi ajnihatiha dengan beberapa sayap para malaikat itu. Wahitanul bahri, adapun ikan-ikan di lautan itu, istaghfarolaka adalah beristighfar atau memohon ampun laka untuk engkau. Idza sa'aita, apabila Anda itu pergi. Aidza habta, artinya Anda pergi ilal alimi, untuk belajar kepada orang yang alim itu. Jadi kemarin diceritakan kalau niatnya cari ilmu pengetahuan itu betul-betul hanya satu saja, yaitu apa? Untuk menghilangkan ketidaktahuan itu, ya. Untuk menghilangkan ketidaktahuan kita itu, ya, atau untuk untuk menghidupkan agama Islam, ya, di permukaan ini, ya, biar tetap berlanjut seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka para malaikat itu katanya membuka sayapnya untuk memberikan naungan kepada para orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan itu. Apabila berjalan, misalnya mau berjalan ke tempat sekolahan, misalnya siang hari itu dinaungi oleh para malaikat pada waktu berjalannya itu. Di sini dikatakan, ya, innal malaikatu dzallilu talibal bi ajnihatiha. Sedangkan ikan-ikan di lautan semuanya itu, ya, itu beristighfar. Ya, pada waktu kita berangkat dari rumah untuk mencari orang alim, ya, pondok maksudnya pergi ke Sukorejo di sini untuk mengaji misalnya, jadi ikan-ikan di lautan itu ikut mintakan ampun kepada Allah, ya, kepada orang yang mau nuntut ilmu dengan tujuan yang baik, ya, bukan dengan tujuan yang baik, bukan tujuan yang kotor seperti yang telah diperingatkan oleh musannif kemarin itu. Wadzalika, ya. Adapun kenapa begitu, kok apabila pergi ke orang alim kita itu diistighfari oleh ikan-ikan. Wadzalika li'anna salahal alim manutun bil alimi. Karena kebaikannya orang alim itu adalah tergantung kepada kebaikan orang alim yang lain. Bitablighihi al-ahkam asy-syar'iyyata, dengan menyampaikannya orang alim itu al-ahkam asy-syar'iyyata, kepada hukum-hukum syara. Allati minha, ya, adapun hukum syara itu diantaranya adalah annal hayawana yahrumu ta'dzibuhu. Sesungguhnya binatang itu haram menyiksa binatang itu. Kama afadahu al-Azizi. Ya. Jadi orang alim itu menjadi baik karena orang alim yang lain. Maksudnya apa? Yaitu saling memberi peringatan antara satu orang alim dengan orang alim yang lain, ya. Berarti kelebihannya orang alim yang sana nanti diberikan kepada kekurangannya orang alim yang sana, kelebihannya yang sana diberikan kepada, akhirnya menjadi baik semua orang alim itu karena saling memperbaiki antara satu dengan yang lain, gitu loh.
Itu namanya sholahul alim manutun bil alim, tergantung dengan alimnya orang lain. Kadang-kadang orang lain itu memberi fatwa, nanti orang lain nanti mengamalkan fatwanya, kan kayak gitu. Nanti yang lain berfatwa, yang lainnya juga mengamalkan fatwanya, akhirnya menjadi baik semua jadinya, kan gitu. Kalau umpamanya akur-akur seperti yang diceritakan di sini, kan gitu. Misalnya ada orang yang berfatwa, misalnya di antara menerangkan syariat ya, bahwa menyiksa hayawan itu haram. Ini fatwa dari seorang alim. Lantas orang alim lain dengar, maka tidak nyiksa kepada binatang. Akhirnya bagus kerjaannya orang itu, kan kayak gitu. Gara-gara ada fatwa dari orang alim bahwa menyiksa binatang itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena sama-sama makhluk Allah, sama-sama diciptakan oleh Allah, kan kayak gitu. Wa alamatu dzalika, ya, adapun tandanya seperti itu, tandanya baiknya orang alim digantungkan dengan orang alim yang lain, tergantung kepada orang alim yang lain, ya. Al-qasdu adalah bertujuan ayyakuna bahsul ilmi fil khala'i ahabba ilaika ayyakuna fil mala'i, ya. Tujuannya apa, ya? Bahwa membahas ilmu pengetahuan di tempat yang sepi, ya, di tempat yang sepi, ya, adalah lebih senang bagi Anda untuk membahas ilmu pengetahuan di tempat yang ramai. Maksudnya, untuk membahas ilmu pengetahuan yang namanya hukum syara itu tidak harus nunggu waktu yang lama, yang banyak kayak gini, tidak perlu. Satu orang beri fatwa bagus, ya dua orang beri fatwa bagus, tidak harus mengumpulkan orang sebanyak ini baru kita berfatwa, enggak. Ya. Kalau kayak gitu namanya itu lambat Islam itu berjalannya kalau seperti itu, ya. Jadi ada orang tanya, satu orang jawab, berkembang, nanti jawabannya nanti dikembangkan lagi ke tempat lain oleh orang yang mendapatkan jawaban itu. Akhirnya cepat tersebar Islam kalau seperti itu. Dan itu yang dimaksud dengan salahul alim manutun bil alim, yaitu dengan menyampaikan syariat kepada seseorang, nanti oleh orang itu disampaikan lagi sampai akhirnya cepat merata di permukaan ini syariat Islam itu, kan gitu. Ya. Kita usah nunggu banyaknya orang untuk berfatwa, tidak usah nunggu banyaknya orang. Ada orang, dua orang kita fatwai. Nanti dua orang itulah nanti yang menyampaikan ke orang banyak, kan kayak gitu. Ya. Terus begitu seterusnya. Walla tufarriqo, ini sarannya Musallim. Walla tufarriqo baina ayyang kasifal haqqu ala lisanika au ala lisani ghairika. Dan Anda tidak perlu membeda-bedakan antara terbukanya barang yang benar, tersingkapnya atau terbukanya orang yang benar ala lisanika melalui lisan Anda, au ala lisani ghairika atau melalui lisannya selain Anda. Artinya yang disuruh menyebarkan Islam itu bukan hanya Anda saja, orang lain pun juga disuruh menyampaikan, sehingga istafet namanya, nyambung, akhirnya cepat merata, ya. Tidak hanya orang alim satu saja itu yang harus menyampaikan kebaikan, alim yang lain juga menyampaikan juga, murid-muridnya pun menyampaikan juga, akhirnya cepat merata, satu desa cepat, ya, cepat. Jadi maunya sama dengan ungkap. Jadi mau ngajar orang tidak harus berjumlah 100 orang yang mau diajari, satu orang diajari, ya. Pokoknya ada orang belajar itu. Jadi baiknya orang alim itu, ya, di samping ada orang alim lain memperbaiki, ada juga orang yang mau ngaji kepada orang alim itu. Orang alim tidak ada artinya kalau tidak ada yang ngaji, ya. Ustadz tidak ada artinya kalau tidak ada yang sekolah itu, tidak ada. Siapa yang mau diajarin? Yuk. Ada. Berarti dua-duanya sama-sama orang terhormat itu. Ustadznya orang terhormat, santrinya pun juga orang terhormat. Karena itu yang mengangkat derajat ustadznya, kan kayak gitu. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang rendah. Duduk di atas, duduk di bawah itu sama. Soalnya kalau tidak ada yang di bawah, tak mungkin ada yang di atas, kan tak mungkin, ya. Saya tidak mungkin duduk di sini kalau Anda tidak ada di situ, kan? Tidak mungkin.
Berarti Anda dengan saya sama, ya sama-sama. Jadi baiknya saya ya karena ada Anda, gitu ya. Tidak ada Anda, tidak ada saya, lah kira. Saya kira lucu di sini saya tidak. Kalau tidak ada Anda kan kayak gitu. Itu namanya manutun bil alim ya, wal muta'alim sekalian ya, wal bil alim wal muta'alim sekalian itu. Ya soal yang menyampaikan itu bukan saya, nanti Anda yang menyebarluaskan kemana-mana itu tak apa-apa. Nah, yang penting ya estafet dari saya melalui Anda terus kamu ke belakang, enggak gitu misalnya, seperti itu contohnya itu. Tak usah kita beda-bedakan, ini harus saya nyampaikan, yang tidak perlu saya atau orang lain terserah, yang penting kebenaran itu disampaikan di tengah-tengah masyarakat biar nanti dikerjakan secara merata oleh masyarakat bersama-sama kan gitu. Hikayatun nafisatun, ini ada cerita yang sangat indah sekali ya. Cerita sangat indah sekali. Waqa'a lil allamati Man'ush al-Maghribi fi darsihi iskalun. Telah terjadi untuk orang yang sangat alim namanya Syekh Man'ush al-Maghribi fi darsihi, dalam suatu pelajarannya ya, iskalun, terjadi sesuatu yang muskil ya. Pada waktu Syekh Man'ush ini mengajar ya, terjadi sesuatu yang muskil bagi dirinya itu ya. Waqad hadara majlisahu, dan telah hadir kepada pengajiannya Syekh Man'ush ini a'immatul madzahibil arba'ati, pengikut madhab yang 4 itu ya. Di santrinya itu pengikut madhab yang 4, ada ikut madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hambali, Hanafi, itu muridnya bermacam-macam madhabnya. Fa'tarada qaulus Syafi'i, maka menjadi penghalang apa perkataan Imam Syafi'i ya. Wa adapun perkataan Imam Syafi'i yang menjadi muskil itu, yang menjadi penghalang kepada pikiran Syekh Man'ush itu ya, yaitu perkataan idza dakhala syartun ala syartin ya, fala yujibul hukma illa bitaqdimil muakhari ya. Jadi apabila telah masuk apa kalimat syarat ala syartin, atas kalimat syarat yang lain ya, fala yujibul hukma, maka tidak bisa mewajibkan kepada suatu hukum illa bitaqdimil muakhari, kecuali mendahulukan yang akhir untuk mempunyai jawab ya. Ini pertanyaan apa perkataannya Imam Syafi'i yang dianggap muskil oleh Syekh Man'ush pada waktu ngajar ya. Imam Syafi'i punya pendapat ya, apabila ada syarat masuk ke syarat yang lain ya, maka itu tidak bisa timbul suatu hukum kecuali syarat yang nomor 2 itu yang diberi jawab ya. Jadi kira-kira begini pertanyaannya ya, apa idza dakhala syartun ala syartin ya, pasani aula bil jawabi ya. Jawabnya ini kembang ya. Apabila ada syarat masuk ke syarat, maka syarat yang nomor 2 itulah yang berhak untuk punya jawab ya, sehingga bisa menimbulkan suatu keputusan kalau yang nomor 2 sudah diberi jawab. Kalau yang pertama tak diberi jawab tak masalah ya. Sebab jawabnya yang pertama itu tak menimbulkan jawaban, tak menimbulkan hukum ya. Contohnya di sini diberi contoh di sini oleh musannif ya. Seperti in kalamtu ini syarat pertama ya. In huruf syarat ya. In kalamtu in dakhaltid dara fa anti talikun ya. In kalamtu, jika saya ngomong apa? Ngomong in dakhaltid dara, jika Anda ngomong ke binina ini, ngomong ke binina, in dakhaltid dara, jika Anda masuk ke rumah ngomong ke binina ya, fa anti talikun, maka kamu termasuk perempuan yang dicerai ya.
Syarat pertama in kalamti, syarat kedua in dakhalti, ya. Ada dua syarat di sini, ya. Ada dua in. Ya. Maka ya yang berhak punya jawab adalah yang nomor dua. Yang bisa menimbulkan hukum ya adalah kalau yang nomor dua sudah ada jawabnya. Ya. Soal yang pertama adalah jawabnya tidak masalah, tidak masalah. Ya. Fala yaqa'u, yani fala yaqa'u talaqun indahu, maka tidak bisa terjadi apa perceraian indahu menurut Imam Syafi'i illa biddukhuli, kecuali istrinya itu masuk ke rumah itu, ya. Kalau cuma ngomong enggak, kalau ngomong tapi istrinya tidak masuk, tak cerai, tak cerai, ya. Jadi ucapannya jika saya ngomong, ya, kepada istri indakal tidara fa anti talikun, lantas ngomong seperti itu istrinya tidak masuk, tidak jadi cerai, tidak jadi cerai. Tapi ngomong dengan ucapan kayak gitu terus istrinya masuk betul ke rumahnya, maka jatuh cerai itu. Ya, berarti yang nomor dua yang berhak punya jawab, kan gitu lah, ya. Istrinya tercerai itu sudah tercerai, ya. Dengan cerita seperti itu. Dan ini dianggap muskil oleh Syekh Man'us. Soalnya tidak ada dalam bahasa Arab itu syarat berkumpul itu tidak ada, ya, tidak ada dalam bahasa Arab. Kalau qasam dengan syarat berkumpul, yang berhak punya jawab itu yang nomor dua. Kalau itu ada, kalau dalam bahasa Arab ada. Di Alfiyah juga ada ya kayak itu. Kalau syarat berkumpul dengan qasam, yang berhak punya jawab adalah yang nomor dua. Kalau nomor dua syarat berarti syarat yang punya jawab. Kalau yang nomor dua qasam berarti qasam yang punya jawab. Misalnya kita bilang wallahi in qama zaidun, ya, lakum tu amrun, berarti ya yang nomor dua yang punya jawab, ya. Atau in qama zaidun wallahi la yakuman, berarti lapal wallahi yang punya jawab, kan gitu. Itu dalam bahasa Arab seperti itu, ya. Kalau syarat dengan qasam berkumpul, maka yang nomor dua sekarang yang berhak punya ya dibuang jawabnya, ya. Yang nomor dua itu dibuang jawabnya, kan gitu. Dan ini dua syarat, bukan syarat dengan qasam, dua syarat, ya. Maka yang berhak punya jawab adalah yang nomor dua, sampai menimbulkan hukum cerai kepada istrinya kalau istrinya itu betul-betul masuk. Kalau tidak masuk, tidak, walaupun ngomong indakhalti tapi tidak masuk, tidak jadi cerai. Harus dibuktikan dulu masuk kepada rumahnya itu, baru itu jadi cerai, kan gitu. Faqala dzalika syaikhu illa bidzukhuliyah. Faqala dzalika syaihu, maka berkata dzalika kepada perkataan Imam Syafi'i itu, ya, asy-syaihu siapa Syekh Man'us, lam nara li hadzal qauli dalilan fi kalamil arabi. Kami belum pernah melihat perkataan seperti ini merupakan suatu dalil yang ada dalam bahasa Arab, itu tidak pernah ketemu, ya. Katanya Syekh Man'us tidak pernah ketemu. Yang ada yaitu kumpulnya qasam dengan syarat itu ada, kalau kayak. Tapi kumpulnya dua syarat itu tidak ada, ya. Misalnya ada kaidah idza ijtama asy-syartani, ya, fal haqqu lil jawabi as-sani, ya, kan. Ada kata-kata kayak gitu tidak ada. Bos saya mau ngucap ke itu, ya, buat sendiri, tapi ya itu. Lam nara li hadzal qauli dalilan, kami belum pernah melihat pendapat seperti ini ada dalilnya dalam bahasa Arab. Faqala lahu Hamdan, maka berkata kepada Syekh Man'us siapa anak kecil yang namanya Hamdan, ya. Anak kecil-kecil masih di bawah usia. Wa huwa yaumaidin saghirun, wa huwa adapun Hamdan saat itu masih kecil. Berkata kepada apa? Ma qala Syafi'i, ya, huwal haqqu, ya. Jadi ucapan Imam Syafi'i itu adalah benar. Cak Hamdan, ya, bilang sama Syekh Man'us kiainya itu, ya. Hamdan peserta pengajian juga, ya. Anak kiun, anak. Selain sudah
jagoan-jagoan yang belajar itu. Hamdan kecil masih. Setelah itu ya Hamdan bilang ya, Kiai yang benar itu memang ucapannya Imam Syafi'i yang benar itu. Akhirnya fazajarahul nasu min kalami janibi lisigarihi min kalami janibin lisigarihi. Ya. Akhirnya dibentak anak kecil Hamdan itu dibentak oleh peserta pengajian yang lain itu dari semua arah. Yang timur membentak, yang barat membentak, yang utara membentak, yang selatan bentak. Karena anak kecil ngomong seperti itu di tengah-tengah para kiai-kiai itu ya, membenarkan apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i itu. Yaitu apa? Idza dakhala syartun ala syartin ya, fala yujibul hukma illa bitaqdimil muakhkhar. Ucapan seperti itu dibenarkan oleh Hamdan yang masih kecil itu. Azajarahu yang membentak ya, siapa manusia mingkalami janibi dari orang sekitarnya itu lisugarihi karena kecilnya Hamdan itu. Lalu faqala syaihu, maka berkata Syekh Man'us itu, da'uhu, biarkan oleh kalian dia ngomong seperti itu ya. Berarti tak terima Syekh Hamdan, Syekh Man'us tak terima karena anak kecil itu dimarahi oleh peserta pengajian itu, tidak terima. Biarkan itu ngomong seperti itu. Fa innahu laisa bainana wa bainal haqqi husumatun. Sebab tidak ada antara kami dan antara kebenaran itu suatu pertengkaran, itu tidak perlu. Kami dengan kebenaran tidak perlu bertengkar. Wa ingkana min sagirin, sekalipun kebenaran itu datangnya dari anak kecil, tidak perlu kita bertengkar. Tidak perlu. Wa min khususiyatina, adalah termasuk keistimewaan umat Muhammad ini. Jadi kami umat Muhammad ya, qabulul haqqi walau min sagirin ya, adalah menerima kebenaran sekalipun dari anak kecil, tapi benar itu maka wajib kita terima itu ya. Itu yang pernah diucapkan oleh Imam Ali, oleh Sayyidina Ali, undur maqala wala tandur mangqala, kan kayak gitu. Lihatlah kepada apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan ya. Walaupun anak kecil tapi benar ucapannya, kita ambil. Walaupun orang dewasa tapi salah ucap, dibiarkan ya. Itu namanya undur maqala ya. Lihatlah kepada apa yang dia ucapkan ya. Wala tandur mangqala ya. Itu seperti yang pernah diucapkan oleh Imam Ali, oleh Sayyidina Ali pada salah satu kitab ya, ada ucapan kayak gitu. Atau ada ungkapan khudh ma sofa wada' ma kadar, ambil yang bersih, biarkan yang kotor. Yang bersih walaupun dari siapa tapi bersih, ambil ya. Walaupun dari siapa tapi kotor pendapatnya itu buang. Namanya khudh ma sofa wada' ma kadar, ini ya. Ambil yang bersih, tinggalkan yang kotor, kan ini ya. Dari siapapun. Itu termasuk kekhususan bagi umat Nabi Muhammad ini, yaitu mau menerima kebenaran walaupun dari anak kecil. Dan juga ya, waraddus sagiri alal kabiri bil haqqi, dan boleh anak kecil itu ya menentang kepada orang dewasa bil haqqi, dalam masalah kebenaran. Misalnya ada orang dewasa berpendapat, lantas ditentang oleh anak kecil karena pendapatnya salah, misalnya harus ngaku bahwa dianya itu salah walaupun dianya kiai sekalipun misalnya, tapi ucapannya tidak benar, lantas ditentang oleh anak kecil misalnya, ya harus ngaku bahwa dia itu salah. Itu memang termasuk khususiyah dari umat Nabi Muhammad seperti itu ya. Mau menerima kebaikan walau dari anak kecil ya, mau menerima saran ya, tantangan ya kepada orang dewasa. Kalau orang dewasa itu salah, walaupun yang tentang itu anak kecil, maka orang yang dewasa tidak perlu marah-marah karena dewasanya, tidak perlu itu. Karena yang ditentang bukan orangnya, tapi pendapat yang tidak benar itu loh yang ditentang oleh anak kecil itu, kan gitu. Ya, tetap namanya harus apa sih? Harus menerima lah kebenaran itu dari siapa saja.
Misalnya dari orang gila misalnya, tapi bagus pendapatnya, ya terima, amalkan kalau perlu itu kan gitu. Walaupun dianya itu tidak mengamalkan sendiri. Ya. Itulah dari ungkapan seperti tadi itu, undur makola, ya, wala tandur mangkola. Tidak tak ustad ngojak. Tapi seorang ngotem orang, misalnya ustad nyorong ngotem orang, cak dorok itu. Ya. Soalnya situ saya ngotem negara ustad ya. Hebat lebih saya ngotem kan situ kan, negara ustad saya nyorong lo tak kira kan gitu. Berarti mau mencelakakan kamu namanya ustadz itu, harus ditentang kayak gitu, harus ditentang. Jangan kita main ikut-ikutan. Ya. Jadi umat Muhammad itu mau menerima kebenaran sekalipun dari anak kecil, ya. Anak kecil bisa ya memberontak kepada atau ya, mengkanter pendapatnya orang dewasa yang tidak benar itu boleh, tidak salah, tidak itu. Karena tujuannya untuk apa sih? Kebaikan. Ya. Bikhilafil umamis sabiqah, beda dengan umat-umat terdahulu. Wa in idza akhta'al kabir, katanya umat terdahulu itu, idza akhta'al kabir lam yatajasar ahadun ala raddi alaihi. Apabila telah keliru siapa orang dewasa, lam yatajasar, maka tidak berani ahadun siapa seseorang ala raddi untuk menolak kesalahannya itu, alaihi atas orang yang dewasa itu. Akhirnya fayasiru khata'uhu syariatan, maka jadi kekeliruannya itu akhirnya menjadi syariat bagi mereka kan gitu loh. Karena tidak ada yang menentang, anak kecil tidak dibolehkan tentang orang dewasa, walaupun orang dewasa itu salah. Akhirnya kesalahannya itu diamalkan di tengah-tengah masyarakat, ya merajalela kesalahan itu gara-gara salah itu tidak ada yang memperbaiki kan gitu ya. Dia memperbaiki itu boleh-boleh saja dari yang benar, dari orang yang dewasa maupun dari orang kecil, tapi tujuannya memperbaiki itu sangat bagus ya. Umat dahulu celakanya ya kayak gitu. Kalau orang dewasa buat salah, tidak ada yang mau negor. Akhirnya dilakukan kesalahannya di masyarakat. Merata itu kesalahannya itu. Salah menjadi merata karena tidak ada yang negor kan gitu. Dan untuk umat Muhammad jangan seperti itu ya. Harus ditegur walaupun di ranah kecil, tidak apa-apa. Fayasiru khata'u syariatan yu'malu biha fil kauni, dilakukan biha apa syariat itu fil kauni dalam keadaan ya. Summal tafatas syaihu, kemudian jadi cerita tidak selesai ya, cerita tidak selesai. Summal tafatas syaihu ila hamdan wa qala qul ma indaka wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.